Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fujuel Adim dari Universitas Bilfat. Saya di sini setuju mengapa bank harus membatasi pengeluaran pemerintah. Yang pertama adalah bank sentral sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Tugas utama Bank Indonesia tidak hanya saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak. Artinya, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi negara berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Jadi, mengapa bank harus membatasi pengeluaran pemerintah? Dalam rancangan anggaran pendapat dan belanja negara pada tahun 2021 yang disampaikan pemerintah kepada DPR RI, salah satu yang mengemuka adalah pembiayaan pembangunan dengan utang yang terus membengkak. Anggaran belanja terus meningkat dari tahun ke tahun, tapi dampaknya terhadap kemajuan Indonesia tidaklah sangat signifikan. Seperti yang kita tahu, APBN anggaran pada tahun 2017 adalah sebesar 2.007 triliun. Pada tahun 2018 adalah sebesar 2.220 triliun. Pada tahun 2019 adalah 2.461 triliun. Pada tahun 2020 sebesar 2.595 triliun. Pada tahun 2021 adalah 2.786 triliun. Artinya apa? APBN tumbuh dengan rata-rata 8,59%. Melihat sejarah, negara Indonesia selalu menganggarkan biaya pembangunan dengan jumlah yang terus meningkat. Dampak negatif utang bagi negara adalah timbulnya krisis ekonomi yang makin lama makin meluas dan mendalam. Pemerintah sendiri akan terbebani dengan pembayaran utang tersebut sehingga hanya sedikit dari APBN yang digunakan untuk pembangunan. Karena itulah mengapa kemajuan Indonesia sangatlah tidak signifikan. Dampak negatif lainnya adalah meningkatnya pembayaran cicilan utang pokok dan kenaikan pembayaran bunga utang yang ujungnya dapat menyebabkan krisis ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipicu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, dalam jangka panjang, utang dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan ekonomi di Indonesia. Salah satunya yaitu dapat menyebabkan inflasi. Jebakan hutang itu sangat berbahaya. Negara bisa kehilangan aset-asetnya hanya untuk membayar hutang negara. Seperti halnya penjualan Indosat ke Singapura dikarenakan krisis ekonomi pada saat itu dan negara butuh uang untuk membayar utang. Jika banyak aset negara yang dijual untuk membayar hutang, maka sama saja dengan negara kita ini dijajah. Jika itu terjadi, bukan hanya aset-aset negara Indonesia saja yang dikuasai oleh negara lain, tapi tidak akan ada lagi negara yang namanya Indonesia. Pada saat ini sudah banyak sekali aset yang dikuasai negara lain. Bahkan bukan hanya aset negara, tapi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia sudah dikuasai oleh asing, seperti halnya Unilever, HM Sampurna, Astra International, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah bank sentral memang harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Melihat dampak yang begitu mengerikannya jika bank tidak menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.